Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur Golkar Jatim, rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam program tahsin DPD Partai Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita akan memperdalam tentang sifat qalqalah di dalam huruf-huruf hijaiyah. Sebelumnya kita telah sedikit mengetahui apa itu qalqalah dan apa itu huruf qalqalah, yakni qad, bu, jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian diperjelas lagi apa itu qalqalah di dalam Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Al-Imam Muhammad Shadiq Al-Qamhawi menyatakan sautun zaidun qawiyyun jahriyun yahduthu fi makhrajil harfi sakin ba'da dhaghtihi. Ialah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj tersebut. Jadi qalqalah itu ialah ketika huruf qaf, ta, ba, jim, dal posisi sukun, maka dia akan menimbulkan pantulan yang kuat. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam Jazariyahnya mengatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan wajib menjelaskan bacaan qalqalah yang sungguh-sungguh ketika terbaca sukun. Jadi qalqalah itu hurufnya sukun, dan apabila sukunnya di waktu wakaf maka wajib lebih dijelaskan. Wa iyakun fil waqfi kana abyana. Jadi qalqalah itu ketika dia di posisi wakaf, baik itu di tengah ayat atau di akhir ayat. Kalau dia berhenti di ujung bacaan, maka harus lebih diperjelas, dikuatkan. Oleh karenanya ada beberapa ulama yang mengklarifikasi, mengelompokkan qalqalah itu. Ada yang mengatakan ada 2, sughra, kubra. Ada yang 3, sughra, wusta, kubra. Ada yang 3 tapi sughra, kubra, akbar. Tapi secara garis besar sebenarnya cuma 2, yakni qalqalah yang berada di tengah bacaan, di tengah kalimat, dan qalqalah yang ada di ujung bacaan di waktu wakaf, berhenti, yakni baik itu di tengah ayat atau di akhir ayat. Jadi ketika berhenti maka itu namanya kubra. Qalqalah sughra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal, qad, bu, jadin atau baju di toko, ya, yang berharokat sukun asli. Maksudnya sukun asli itu dia bukan karena waqaf, bukan karena akhir ayat. Nah itu, maka itu dinamakan qalqalah sughra, ya. Contoh yaqta'una, la yatgha, ajma'ina, itu qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra ialah apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca, baik itu sukun karena diwaqafkan atau sukun karena di akhir ayat. Jadi ketika di akhir bacaan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah gitu. Makanya ketika di ujung bacaan, baik itu waqaf atau akhir ayat, seperti bunyinya nazam bait tadi, maka harus lebih diperjelas. Secara garis besar begitu.
ya. Sugro, kubro. Ada yang mengatakan sugro, wusto, kubro. Ada yang sugro, kubro, akbar. Secara garis besar sebenarnya cuma di tengah atau sukun asli atau sukun waqaf, itu saja. Kemudian ada beberapa contoh yang mungkin kita anggap lebih kuat dan lebih butuh kejelian. Fi ghayabatil jubb, gitu. Ketika tasdid, maka yang dikolkolahkan cuma satu, ujungnya saja, dengan menahan huruf yang ditasdid. Fi ghayabatil jubb, atau tabbat yada abi lahabin wa tab, begitu. Nah, kalau ada dua qalqalah, ya, dua qalqalah yang sama-sama mati, kita wakafkan. Contoh yang ketiga, ni'mal abd. Yang baris ketiga, baik. Ya. Ini gini. Jadi baik, saya kasih contoh dari yang kedua. Contoh kedua ini semisal ada dua huruf karena kita wakafkan, maka ini hanabal khuldi. Ini ketika diwakafkan kan Zuqu azabal khuld. Sama qadr. Cuma ini yang di ujung yang qalqalahnya khuld, begitu. Hamd. Iya, sama begitu. Hamd, begitu. Ya. Kemudian sama dengan yang baris ketiga, bil qisto, gitu. Ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau dua qalqalah ini bertemu dan posisinya sama-sama sukun karena diwakafkan? Ni'mal abd, iya, makanya dua-dua qalqalah. Baknya ya qalqalah, dalnya qalqalah. Ni'mal abd, gitu. Ya, ini lebih sulit daripada yang tasdid cara mempraktikkannya. Jadi bil qislo, ni'mal abd, begitu. Ya. Kemudian kalau yang tasdid, yakni yang dibunyikan qalqalahnya cuma satu dengan menahan huruf yang bertasdid sebagai bentuk untuk menerangkan bahwasanya hurufnya double. Bil haqqo wal hajj, begitu. Wal hajj, gitu. Tidak boleh wal hajj, nggak boleh, ya. Ya, tetap harus sesuai dengan posisi makhrajnya. Bil haqqo, begitu. Coba kita praktikkan. Saya kasih contoh, silakan untuk ditirukan bersama-sama. Fi ghayabatil jubb. 2, 3. Ditahan karena tasdid. Ya. Fi ghayabatil jubb. Ya. Zuqu azabal khuld. Zuqu azabal khuld bil qisto. Ya, pantulan nggih, tidak boleh dibunyikan dengan ditambahi vokal. Pantulannya, jadi pantulan hurufnya. Ya.
Ni'mal abd. Dua Ni'mal abd. ya. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Bil haqq Bil haqq. wal hajj. Wal hajj. Ya, jadi itu yang membedakan. Kalau hurufnya sama tasdid, maka yang dikolkolkan ujungnya saja dengan cara menahan. Kalau dua dengan huruf yang tidak sama, maka dua-duanya harus dikolkolkan. Nah, ini karena memang butuh kejelian sehingga harus benar-benar dipraktikkan sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.